Halo teman-teman semua, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan playlist tutorial web coding. Nah, di video kali ini saya mau share ya terkait planning untuk membuat sebuah website atau aplikasi. Walaupun di video-video sebelumnya itu saya sudah share terkait workflow yang saya pakai, terkait AI tools yang saya gunakan untuk membuat sebuah website atau aplikasi menggunakan AI. Jadi betul-betul pure web coding gitu ya. Nggak ada coding manual sama sekali. Nah, di video kali ini saya mau share lebih ke planningnya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang bingung yang misalkan mau buat website toko online gitu. Kemudian bingung nih gimana nih alurnya atau cara planningnya gimana. Nah, di sini saya mau share ya sedikit yang nanti teman-teman bisa langsung praktekkan. Jadi yang pertama, kita buka dulu ChatGPT. Jadi sebetulnya di sini saya ada 3 tools, yang mana nanti teman-teman bisa sesuaikan, mana yang lebih cocok, mana yang kurang cocok gitu ya. Kalau saya pribadi itu lebih cocok pakai ChatGPT. Nah, banyak teman-teman saya itu lebih cocok pakai Claude.ai, atau ada juga yang lebih cocok pakai Gemini. Nah, silakan teman-teman ya bisa dicoba dulu. Dicoba semuanya ya ketika ini nanti mana yang paling cocok itu bisa digunakan. Jadi semuanya bagus gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu misalkan nih kita mau buat, website toko online gitu ya. Tinggal tanya nih, kita diskusi aja sama AI-nya, "Saya mau buat website toko online pakai AI. Saya minta saran fitur apa saja yang perlu dibuat dalam beberapa tahapan." Jadi nggak langsung, satu website toko online lengkap. Kenapa? Supaya nanti kita debugging-nya itu lebih enak gitu ya. Misalnya kita mau buat website toko online, itu nanti kita fokus dulu di satu fitur sampai selesai, baru nanti buat fitur lainnya. Karena kalau kita misalkan langsung buat semua fitur ya dalam satu website yang besar, itu nanti, testing itu akan lebih susah. Pasti ada bagian-bagian yang mana itu nanti error-nya itu lebih banyak gitu ya. Nah, kalau kayak gini nanti kita tinggal tanya aja nih. Kemudian saya minta buatkan simple PRD. Nah, kemarin ada juga nih yang tanya di komentar YouTube terkait pembuatan PRD-nya. Ya, kalau saya pribadi pembuatan PRD ya tinggal minta ChatGPT gitu ya, atau Claude atau Gemini itu bebas. Gini aja dulu ya, kita copy dan ini kita enter, kita copy juga di Claude. Ya, jadi nanti kita lihat perbedaannya. Kita copy juga di Gemini. Ya, ini sambil kita tunggu ya. Tuh, ini udah jadi hasilnya. Kalau saat ini saya akunnya pakai yang ChatGPT Go, teman-teman. Ya. Jadi ya lumayan ya hasilnya. Walaupun pakai yang versi free juga udah bagus gitu. Tuh di sini dijelaskan nih. Tuh bikin bertahap nih validasi user transaksi dulu, kemudian otomasi operasional, tambahkan AI, kemudian scale jadi ekosistem commerce. Nih, dikasih tahapan nih. Tahap satu misalkan MVP Store, validasi jualan. Jadi fitur yang wajib ada itu adalah landing page, kemudian katalog produk, detail produk, keranjang belanja gitu ya, checkout, payment gateway, dan yang lainnya sampai betul-betul bisa buat jualan. Kemudian tahap yang kedua ini baru automation. Jadi automation tuh bagian belakangan gitu ya. Tuh, tahap tiga ini ada AI Commerce Engine. Jadi ada bagian AI-nya. Ini juga belakangan. Karena lebih lama teman-teman nanti pengerjaannya. Oke, di sini udah paham. Jadi nanti teman-teman bisa fokus di sini dulu untuk pembuatan website toko online-nya. Nah, kemudian kalau kita lihat di cloud ya, tuh ini kayak gini nih. Ini tinggal kita lanjutkan. Kita lihat di Gemini. Tuh, fase satu MVP-nya. Fokus pada transaksi utama. Tuh sama nih, mirip-mirip ya. Tuh, halaman admin, checkout, keranjang belanja, katalog produk. Cuman bedanya kalau Gemini ini fase 2-nya ini lebih ke UX ya, user experience. Tuh, ini juga ada informasi terkait AI. Ini untuk PRD-nya ini juga langsung dibuatkan.
Kalau untuk ChatGPT kita lihat tuh fiturnya. Kemudian bagian bawah ini adalah simple PRD-nya. Tuh udah dibuatkan nih. Keren ya. Kemudian ini untuk cloud. Ini tahap 1 ini sama ya, MVP-nya fokus jualan dulu. Kemudian yang kedua ini lebih ke UX ya. Ada tambahan search filter, kemudian review, rating, dan yang lainnya. Dan yang ketiga ini adalah scale dan otomasi. Jadi hampir mirip teman-teman. Jadi semuanya ini tahap yang pertama itu dikasih rekomendasi terkait pembuatan website yang simpel dulu, yang penting bisa jualan dulu untuk websitenya. Nah, kalau saya biasanya kalau pakai ChatGPT ya, misalkan udah cocok nih tahap 1, kita langsung minta nih ya. Kita minta PRD fokus di tahap 1. Jadi tinggal kita kasih tahu kayak gini nih. Oke, saya setuju dengan fokus di tahap 1. Sekarang buatkan PRD khusus di tahap 1. Ini kita copy ya. Kita copy juga nih di bagian cloud-nya. Oh ya, jadi bebas ya. Mau fokus di ChatGPT atau cloud atau Gemini juga bisa. Tuh ini PRD-nya nih, udah selesai nih. Jadi untuk teman-teman yang kemarin tanya ya gimana cara buat PRD ini udah selesai. Udah langsung bisa diimplementasikan atau disalin di Notion atau di Jira atau yang lainnya itu bebas. Tuh ada banyak teman-teman tuh. Ini kalau dibuat modul udah ada banyak nih. Tuh ada 13 modul. 12 ya. Oke, kalau udah kayak gini, ini kan teman-teman udah dapat nih untuk fitur-fiturnya yang mau dibuat apa aja, kemudian cara buat PRD-nya juga udah, kemudian selanjutnya implementasinya. Nah, ini teman-teman bebas ya. Silakan misalkan mau pakai UI generate kayak Lovable, kemudian bold.new ini bebas. Atau mau langsung di code editor, misal langsung di Kiro, langsung di Google Anti-Gravity, langsung di Cursor gitu ya, langsung di Codec atau di VS Code yang mana ini bisa pakai GitHub Copilot atau yang lainnya, GLM itu bisa juga. Nah, ini bebas. Ya, ini workflow-nya kalau mau dibuat mirip kayak yang di video saya sebelumnya itu juga bisa, ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman masih bingung AI coding tools-nya itu apa aja, itu bisa searching aja di Google. Tuh, nanti ini ada banyak video yang bisa ditonton. Di sini ada ringkasan AI-nya. Tuh ada Windsurf, ada GitHub Copilot, ya, Kiro ya, ada yang lainnya juga. Ya. Tuh, banyak teman-teman. Bisa dicoba ya, nanti mana yang lebih cocok itu bisa digunakan. Jadi jangan terlalu sering gonta-ganti tools ya, nanti waktu kita habis buat nyobain. Ya, yang penting teman-teman nanti ngerasa cocok di satu tools atau 2 tools itu langsung dipakai aja nih terus. Walaupun nanti ada masanya kita nyoba ya, misalkan, dalam 1 minggu itu 1 hari kita fokus nyoba itu nggak masalah. Kayak gitu teman-teman, nanti kalau misalnya udah tinggal kita deploy di Vercel atau di Netlify, itu gratis. Misalkan buat MVP dulu, kemudian untuk database bisa pakai Supabase atau NeonDB itu juga bisa. Nah, atau mau pakai database sendiri di server sendiri itu juga bisa. Silahkan gitu ya. Nah, ini untuk plan yang bisa kita pakai untuk membuat suatu website atau aplikasi. Jadi silakan nih. Kemarin ada juga yang tanya cara buat website eee, furniture gitu ya. Sebetulnya sama ya untuk flow-nya, workflow-nya. Kita pakai ChatGPT buat brainstorming ya, pembuatan PRD ya, dan yang lainnya, kemudian tinggal kita generate di Lovable atau Bold, dan kita lanjut coding-nya itu di Kiro, Cursor, Codec ya, atau VS Code atau di Google Anti-Gravity. Sama aja semuanya teman-teman. Mau buat website apapun, menurut saya pakai workflow ini udah oke banget ya, udah cukup bagus, dan yang pasti kan nanti secara production bisa dipakai. Oke, kayak gitu teman-teman. Untuk video kali ini simpel aja.
Yang penting, bisa tersampaikan ya cara pembuat atau cara planning pembuatan suatu website atau aplikasi menggunakan AI. Oke teman-teman semua, terima kasih yang menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.